Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Indah Wahyuning Tias dengan NIM 21031022254 dari Program Studi Manajemen Universitas PGRI Madiun. Oke, di sini saya akan membawakan materi tentang vintage atau financial technology. Di zaman sekarang, pastinya tidak asing lagi dengan kata vintage, namun ada juga yang belum mengetahui apa sih yang dimaksud dengan vintage. Jadi, di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan vintage. Jadi, vintage adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk vintage biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Jadi, keberadaan vintage sangat mempengaruhi gaya hidup masyarakat ekonomi. Perpaduan antara efektivitas dan teknologi memiliki dampak positif bagi masyarakat pada umumnya. Nah, perkembangan vintage di Indonesia. Di Indonesia sendiri, vintage dimulai pada tahun 2006. Namun sayangnya, pada waktu itu perusahaan masih sedikit yang menggunakan teknologi ini. Kemudian pada tahun 2015, perusahaan vintage di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, hingga 140 perusahaan tercatat dalam daftar vintage OJK. Lalu pada tahun 2017 mulai berkembang vintage syariah. Vintage syariah ini merupakan jenis vintage yang bergerak atas dasar Islam. Nah, ada juga dasar hukum penerapan vintage di Indonesia. Penerapan vintage di Indonesia juga telah diatur oleh pemerintah melalui penerbitan regulasi Bank Indonesia. Di antaranya ada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 1822 KSP mengenai penyelenggaraan layanan keuangan digital, dan yang kedua Peraturan Bank Indonesia Nomor 1817 PBI tahun 2016 mengatur hal terkait uang elektronik, dan yang ketiga Peraturan Bank Indonesia Nomor 1840 PBI tahun 2016 menetapkan penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Lalu, apa saja sih manfaat vintage di Indonesia? Yang pertama ada transaksi keuangan jadi lebih mudah. Jadi ketika kamu melakukan transaksi finansial, maka kamu tidak perlu untuk pergi ke bank atau ke ATM untuk melakukan transaksi. Kamu bisa melakukannya dengan menggunakan smartphone yang kamu punya. Kemudian, akses pendanaan lebih baik. Berkat adanya vintage, teknologi keuangan berkembang pesat sehingga bisa menjangkau berbagai kalangan masyarakat. Hal ini juga menyebabkan semakin banyak orang memahami cara mendapat bantuan pendanaan untuk menunjang kegiatan mereka sehari-hari. Lalu yang ketiga, taraf hidup masyarakat meningkat. Setelah manfaat mendapatkan akses pendanaan yang lebih baik, kemudian masyarakat bisa menggunakan dana tersebut untuk membiayai aktivitas konsumtif dan produktif yang mereka inginkan. Kemudian taraf hidup dan kesejahteraan hidup masyarakat pun akan meningkat. Lalu yang keempat ada mendukung inklusi keuangan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam transaksi ekonomi mulai dari jual beli, iuran sampai dengan simpan pinjam. Lalu mempercepat perputaran ekonomi. Akses keuangan dan kemudahan bertransaksi akan mendorong arus perputaran ekonomi semakin cepat dan juga praktis. Selain itu, vintage dapat membantu pelaku usaha untuk mendapatkan modal dengan bunga yang rendah melalui pinjaman online. Lalu yang keenam, membantu UMKM untuk modal usaha. Sebelum muncul keberadaan finansial teknologi, semua UMKM dulunya mengandalkan pinjaman bank atau modal usahanya. Pinjaman bank biasanya terdapat bunga yang cukup tinggi dan prosedur serta persyaratan yang cukup sulit. Kemudian, apa saja sih jenis-jenis vintage di Indonesia? Ada beberapa jenis vintage di Indonesia yang sudah membantu masyarakat menyelesaikan berbagai masalah. Di antaranya ada crowdfunding,
Crowdfunding ini adalah salah satu model vintage yang sedang populer tidak hanya di Indonesia tetapi di berbagai negara. Lalu yang kedua ada microfinancing, merupakan salah satu layanan vintage yang menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah untuk membantu kehidupan dan keuangan mereka sehari-hari. Yang ketiga ada P2P Lending Service. Vintage ini membantu masyarakat yang membutuhkan akses keuangan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Lalu ada Market Comparison. Dengan vintage ini, kamu bisa membandingkan macam-macam produk keuangan dari berbagai penyedia jasa keuangan. Vintage ini juga berfungsi sebagai perencana finansial. Yang kelima ada Digital Payment System. Vintage jenis ini bergerak di bidang penyediaan layanan berupa pembayaran semua tagihan seperti pulsa dan pasca bayar, kartu kredit atau token listrik PLN. Lalu yang keenam ada Payment Gateway. Semakin banyaknya platform e-commerce di Indonesia akan memicu juga perusahaan vintage Payment Gateway. Perusahaan ini memiliki fungsi sebagai jembatan penghubung antara pelanggan dengan perusahaan vintage e-commerce. Lalu yang ketujuh ada Insurtech. Perkembangan asuransi di Indonesia cukup berkembang pesat. Salah satu buktinya dari perkembangan insurance adalah banyaknya platform e-commerce yang memperjualbelikan produk asuransi. Lalu ada manajemen aset. Mengelola keuangan menjadi hal yang masih sulit untuk dilakukan, namun dengan adanya vintage jenis ini maka bisa mengelola finansialmu dan bisa melacak kemana saja uang kamu pergi dan berapa yang sudah kamu gunakan. Lalu yang kesembilan ada remitansi. Remitansi bertujuan untuk membantu masyarakat yang tidak memiliki rekening bank dalam negeri atau luar negeri untuk melakukan transfer. Lalu yang terakhir ada investasi. Saat ini investasi banyak sekali diminati oleh kalangan muda. Hal ini karena investasi sudah tidak lagi sulit untuk dilakukan. Banyak aplikasi investasi yang menyediakan layanan secara online. Banyak produk juga yang bisa kamu pilih untuk investasi seperti reksadana online hingga Bitcoin. Nah, ada juga vintage itu dibagi dua hal, ada vintage ilegal dan legal. Nah, vintage ilegal ini yang wajib diwaspadai karena ada beberapa hal yang disebabkan, diantaranya yang pertama vintage ilegal tidak memiliki legalitas, artinya vintage ilegal tidak terdaftar dan tidak memiliki izin yang resmi dari OJK. Lalu yang kedua, memberikan bunga, denda dan biaya lain yang sangat tinggi dan cenderung tidak jelas dalam proses penagihan. Yang ketiga, proses penagihan dilakukan secara tidak beretika dan cenderung kasar bahkan mengancam. Dan yang keempat, vintage ilegal akan mengakses data konsumen seperti kontak, kamera, mikrofon, dan lainnya. Yang kelima, vintage ilegal juga tidak memiliki layanan seperti kontak pengaduan. Dan kemudian ada vintage legal atau resmi. Ciri-cirinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berizin dan terdaftar di OJK. Perusahaan yang legal adalah perusahaan yang memiliki izin resmi dan terdaftar dalam OJK, sehingga dalam menjalankan bisnis vintage-nya itu perusahaan harus mengikuti regulasi yang sudah ditentukan oleh OJK. Lalu yang kedua ada informasi mengenai perusahaan jelas. Mendapatkan izin dari OJK bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan perusahaan biasa yang tidak jelas. OJK pasti akan memastikan bahwa perusahaan itu memang benar-benar ada dan tidak bodong seperti layanan vintage ilegal. Lalu biaya yang dibebankan sesuai dengan OJK. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa perusahaan vintage yang legal pasti wajib mengikuti seluruh aturan yang telah diberikan oleh OJK, termasuk terkait masalah besaran bunga. Perusahaan vintage yang sudah memiliki izin dan terdaftar di OJK hanya boleh memberikan beban bunga kepada konsumennya maksimal 0,8% per harinya.
Nah, berikut contoh perusahaan vintage di Indonesia. Yang pertama ada Modalku. Platform ini berjenis peer-to-peer lending yang memungkinkan pemilik UMKM mampu mengajukan pinjaman sebanyak 50 juta hingga 500 juta rupiah dalam kurun waktu 3-12 bulan. Lalu yang kedua ada Finansialku. Finansialku ini berdiri di PT Solusi Finansialku Indonesia yang merupakan perusahaan perencanaan keuangan yang memiliki kanal edukasi, aplikasi keuangan, hingga konsultasi keuangan. Yang ketiga ada Kredivo. Kredivo adalah contoh vintage di Indonesia dengan konsep pinjaman tanpa kartu kredit dengan proses pendaftaran serta pencairan dana yang cepat. Kredivo juga menawarkan kemudahan dalam pinjaman tunai dengan bunga terendah dibandingkan perusahaan sejenis. Lalu ada GoPay. GoPay ini layanan yang dimiliki oleh aplikasi on-demand Gojek. Pihak Gojek akhirnya membuat sebuah layanan bernama GoPay untuk mendukung layanan pembayaran non-tunai. Lalu yang terakhir ada Tanifan. Tanifan merupakan layanan pinjaman dana yang berbeda dengan pinjaman untuk usaha atau bisnis saja. Namun platform ini memberikan solusi bagi para petani, peternak, dan nelayan di Indonesia untuk bisa mendapat akses keuangan dalam usaha mengembangkan sektornya masing-masing. Oke, mungkin materi vintage yang bisa saya sampaikan mungkin sekian, dan terima kasih. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat bagi seluruh pendengar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.